Shalom saudara sekalian. Saudara, di dalam dunia ini ada begitu banyak duka cita, penderitaan, tragedi, dan sekian banyak hal-hal lainnya yang seringkali membuat kita menjadi sedih dan tawar hati. Walaupun di tengah-tengah semua itu, kita juga bisa mengalami sukacita, bahagia, dan hal-hal yang menyenangkan lainnya. Namun saudara, apakah hidup ini akan berakhir dengan begitu saja ketika kematian tiba? Apakah ada makna di dalam hidup ini saudara? Apakah kebaikan akan selalu berakhir dengan kemenangan atas kejahatan? Apakah akhir yang bahagia itu ada? Nah saudara, kita sampai kepada bagian akhir dari seri Prapaskah kita dari Injil Markus. Nah kemarin saudara, bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia, kita sudah mengenang dan mengingat hari Jumat Agung. Hari teragung di dalam sejarah. Kristus Yesus rela mati di atas salib yang hina itu demi kita. Nah esok, kita akan merayakan Paskah, hari kemenangan. Namun, apakah arti hari kemenangan itu buat kita? Apakah hal itu seharusnya membawa pengaruh dan dampak bagi kita secara pribadi? Saudara, Markus mengisahkan kepada kita apa yang terjadi setelah lewat hari Sabat, setelah Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah saudara untuk pergi meminyaki Yesus seperti yang memang biasa dilakukan pada waktu itu. Nah, saya akan membacakan ayat 3-7 dari Markus 16. Mereka berkata seorang kepada yang lain, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Namun ketika mereka melayang pandang, tampaklah batu itu sudah terguling. Batu itu memang sangat besar. Mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan terkejut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah dibangkitkan. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Saudara, ada 3 bukti mendasar yang saling terkait yang membuktikan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Pertama, fakta bahwa kubur itu kosong. Kedua, saudara, kesaksian dari banyak saksi mata. Nah, Injil setidaknya mencatat 7 penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Dan selama 40 hari, dia terus-menerus menampakkan diri kepada banyak orang, termasuk diantaranya 500 orang yang melihatnya dalam 1 kali penampakan. Nah saudara, dengan jumlah yang sangat banyak ini, sangat tidak mungkin ya bahwa mereka semua itu sedang berhalusinasi atau mengatakan kebohongan. Dan ketiga saudara adalah pengaruh jangka panjang atas kehidupan orang-orang yang mengikut Yesus. Bukti lainnya saudara adalah kita melihat murid-murid yang tadinya begitu pengecut. Setelah kebangkitan, mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Mereka menjadi pemimpin, mereka mau berkorban, dan sebagian di antara mereka mati martir karena memberitakan tentang Yesus yang mati dan bangkit. Yesus telah bangkit saudara. Ia telah membayar hukuman atas dosa kita. Kebangkitan saudara adalah cara Allah memberi cap sudah dibayar lunas di sepanjang sejarah. Tim Keller mengatakan begitu. Nah, kematian Yesus berarti tidak ada kematian bagi kita. Kebangkitannya berarti kebangkitan kita. Kita diselamatkan dari hukuman kekal dan kini kita bisa datang kepada Allah untuk selamanya. Nah, saudara, apakah arti kebangkitan Kristus itu bagi kita? Pertama, saudara, kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa kematian bukanlah akhir dari hidup ini. Saudaraku, kematian telah dikalahkan. Orang yang percaya di dalam Kristus disatukan dengan Kristus melalui iman. Dengan cara yang sama juga disatukan dengan kebangkitannya. Kita disatukan dengan dia dalam kematian, kita juga disatukan dengan dia dalam kebangkitannya. Saudara, pada tahun 1899 ada 2 orang terkenal yang meninggal di Amerika. Satu adalah seorang yang tidak percaya, yang sepanjang hidupnya menolak Allah, menolak Alkitab.
bisa dikatakan menolak kekristenan adalah karir politiknya, karir kehidupannya. Dia juga menolak tentang kebangkitan. Nah, orang ini adalah Kolonel Robert G. Ingersoll. Kematiannya, saudara, adalah kematian yang mendadak. Sehingga pada waktu itu, jenazahnya disemayamkan di rumahnya selama beberapa hari karena istrinya, saudara, tidak dapat berpisah dari suaminya yang telah meninggal dengan mendadak itu. Namun pada akhirnya, saudara, jenazahnya harus dipindahkan karena membusuk. Dan pada akhirnya jenazah itu dikremasi dan acara di krematorium, saudara, begitu suram. Sehingga beberapa surat kabar menyorotinya dan menulisnya di media seluruh negeri pada waktu itu. Nah, selama Robert Ingersoll hidup, saudara, dia telah menggunakan inteleknya untuk menyangkal tentang Yesus dan kebangkitannya. Dan ketika kematian datang, dia mati tanpa pengharapan. Teman, kerabat mengatakan bahwa kepergiannya, saudara, adalah sebuah tragedi yang tanpa penghiburan. Pada tahun yang sama, saudara, penginjil besar D.L. Moody juga meninggal dunia. Namun kematiannya sangat berbeda. Kematiannya adalah sebuah kemenangan baik bagi dirinya maupun keluarganya. Sebelum menjelang kematiannya, saudara, diceritakan bahwa kesehatan D.L. Moody ini mengalami penurunan dan keluarganya bergantian mendampinginya pada waktu itu. Pagi hari, saudara, sebelum kematiannya, putranya yang berdiri di samping tempat tidur mendengar seruan D.L. Moody berkata, "Bumi mundur, sorga terbuka, Allah sedang memanggil." Anaknya bertanya, "Ya, apakah Papa sedang bermimpi?" Dia kemudian mengatakan, "Tidak, Will, ini bukan mimpi. Aku telah berada dalam gerbang-gerbang itu." Nah, pada saat itu, saudara, putrinya telah ikut hadir di situ juga dan ia mulai berdoa untuk kesembuhan papanya. Namun Moody berkata, saudara, tidak Emma, nama daripada anaknya itu. Jangan berdoa untuk itu. Allah sedang memanggil. Ini adalah hari pemahkotaanku. Aku telah menantikannya. Tidak lama setelah itu, saudara, D.L. Moody meninggal dunia. Nah, pada saat pemakamannya, saudara, keluarga dan teman-teman bergabung dalam ibadah yang bersuka cita. Mereka menyanyikan himne-himne dan mendengar kata-kata yang diberitakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara, keluarganya kehilangan dan berduka, namun kepergiannya adalah suatu kemenangan. Nah, saudaraku, tentu tidak semua kematian orang Kristen seperti itu. Karena tidak semua merasakan dan mengalami kuasa dari doktrin-doktrin tentang kebangkitan itu pada saat kematian tiba. Tetapi, saudara, pengalaman seperti yang dialami oleh D.L. Moody ini dan keluarganya menggambarkan suatu pengharapan dan sukacita karena kebangkitan Kristus yang mereka percayai. Hal itu memberikan pengharapan bahwa kelak mereka semua akan bertemu kembali. Saudaraku, nabi-nabi di dalam perjanjian lama, misalnya Yesaya atau Amos dan banyak nabi lainnya, mereka menulis, saudara, tentang apa yang akan Allah hadirkan di masa depan, yaitu kerajaan Allah, langit dan bumi yang baru, dan ciptaan yang akan dipulihkan. Misalnya, saudara, Yesaya 11 ayat yang ke-6, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping anak kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Saudara, itulah kerajaan Allah yang kelak akan datang secara sempurna itu. Seluruh relasi dalam ciptaan sepenuhnya akan dipulihkan. Kita akan diperdamaikan dengan Allah, dengan alam, dengan satu sama lain dan dengan diri kita sendiri. Karena Yesus telah bangkit, maka masa depan akan jauh lebih indah dan jauh lebih pasti. Karena kebangkitan, maka kelak kita bisa mendapatkan bukan hanya pikiran dan hati yang baru, tetapi juga tubuh yang baru, tubuh yang sempurna, yang jauh lebih indah. Karena kebangkitan, saudara yang saat ini mungkin merasa kesepian, kelak kita akan mendapatkan kasih yang sempurna. Saudara yang merasa kosong, di dalam kebangkitan kelak akan dipuaskan sepenuhnya. Jika saat ini saudara tidak bisa berjalan atau menari karena kelemahan tubuh saat ini,
maka di dalam kebangkitan kelak, saudara akan berjalan dan menari dengan sempurna. Saudaraku, jika kita tahu bahwa hidup yang sekarang ini bukanlah satu-satunya dunia, bukan satu-satunya tubuh, bukan satu-satunya kehidupan yang kita miliki, dan bahwa suatu hari kelak kita akan memiliki kehidupan yang sempurna, kehidupan yang nyata. Pertanyaannya saudara adalah, apakah saudara akan sangat peduli misalnya dengan apa yang orang lain katakan tentang saudara? Apakah saudara akan khawatir berlebihan dengan semua yang namanya misalnya penolakan, rencana-rencana yang tidak berjalan seperti yang diinginkan, atau dengan masa depan yang tidak menentu? Saudaraku, karena Yesus telah bangkit, maka kita bisa menantikan dengan pengharapan akan hari di mana penderitaan itu akan hilang. Dan karena kebangkitan juga, kita bisa menantikan dengan pengharapan hari di mana penderitaan, kesusahan, dan masalah-masalah yang kita hadapi di dalam dunia ini akan menjadi mulia. Kita bersyukur Kristus sudah bangkit. Nah saudara, selamat merayakan Paskah esok hari. Ini adalah seri terakhir dari seri Injil Markus, saudara. Dan sampai ketemu di dalam seri berikutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.